Salam semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap terus ada sukacita, ada semangat ya untuk terus boleh belajar dengan baik. Baik, kali ini kita akan memperhatikan pelajaran kita di bab 4, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kita fokus pada pelajaran kita. Mari sebelumnya kita berdoa menyerahkan pelajaran kita dari awal hingga akhir, biar Tuhan yang pimpin, kita mengerti yang kita pelajari. Lebih dari itu, kita dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang kita pelajari. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Pelajaran kami tentang mengasihi. Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Haleluya, di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati pelajaran ini. Amin. Iya, setelah belajar bab 4 ini, kalian diminta yang pertama mampu memberikan komentar berdasarkan contoh-contoh dari media sosial atau majalah tentang seseorang yang berkorban untuk orang lain karena cinta kasihnya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirimu, khususnya untuk studimu. Yang ketiga, mampu mewujudkan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi dan berkorban bagimu melalui berbagai kegiatan. Ini tujuan yang kita akan capai setelah mengikuti pelajaran ini. Ya, tentang cinta kasih. Dalam bab 4 ini kita akan mendalami kekuatan yang paling dasar di dalam dunia ini. Kekuatan itu bukanlah kekuatan uang atau kekuatan senjata. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih yang total. Cinta kasih atau keset, dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi keset ya. Menurut sastra etika Yahudi, keset atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih atau keset tadi. Ya, dalam bagian ini kita akan melihat cinta kasih yang merupakan kekuatan luar biasa dari kisah-kisah yang ada atau pernah terjadi. Yang pertama kita melihat nanti kisah cinta seorang ayah, James Kim. Dan juga ada cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan dari Martin Luther King Jr. Tapi sebelumnya, mari kita perhatikan Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Ya, kalian bisa buka Alkitab kalian, Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Cerita ini adalah cerita tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, digambarkan bagaimana cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya itu diperlihatkan tanpa syarat. Sang ayah selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya dari kejauhan. Ya, kemudian setelah dia melihat dari kejauhan anaknya itu pulang, kemudian dia menyambutnya dengan luar biasa. Tanpa bertanya kemana saja selama ini, mengapa penampilannya begitu kotor dan jorok, dan kemana uang dan harta kekayaan yang telah diwariskan kepada si anak bungsu ini. Sang ayah langsung merangkul anaknya, menyambut dengan sukacita anaknya yang telah hilang itu, yang sekarang pulang ke rumah bapaknya.
Ya, kalau kita memperhatikan cerita tentang anak yang hilang ini, bapaknya tadi itu tidak berhenti di situ saja. Ia menyuruh pelayan-pelayannya mengambil jubah yang mahal, kemudian menyembelih anak lembu yang tambun, dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan si anak bungsu itu. Luar biasa. Dalam kisah anak yang hilang, maka kita dapat mengibaratkan bahwa sebetulnya sang ayah sudah menyediakan hatinya untuk menyambut si bungsu kembali. Si anak bungsu harus mengambil keputusan apakah ia akan melangkah pulang ke rumah bapaknya atau tetap tinggal di pengembaraannya. Dan anak bungsu itu ambil keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Sekarang mari kita perhatikan kisah cinta seorang ayah yang juga luar biasa. James Kim adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalis produk-produk teknologi industri di sebuah majalah kota. Pada tanggal 17 November 2006, pada masa liburan pengucapan syukur, Kim bersama istrinya, Kathy, dan kedua anak perempuan mereka, Sabin dan Penelope, masing-masing berusia 9 bulan dan 4 tahun, pergi berlibur ke Seattle untuk mengunjungi teman-teman mereka. Dari Seattle mereka pergi ke arah Gold Beach, sekitar 220 km jauhnya di pesisir Oregon. Kim dan keluarganya berhenti di sebuah restoran di kota Roseburg di Oregon untuk makan malam. Kemudian apa yang terjadi? Setelah makan malam, mereka kembali menyusuri jalan raya. James Kim mengemudikan mobil, sementara Kathy menjadi pengamat jalan. Di tengah perjalanan, kedua suami istri membuat beberapa kesalahan yang memang fatal. Untuk mencapai Gold Beach, mereka harus mengambil rute 42 dengan melalui exit 119. Mereka tidak melihat exit itu, melainkan berjalan terus sehingga akhirnya mereka terjebak di badai salju. James dan Kathy berusaha menggunakan telepon genggam mereka, namun ternyata tidak ada sinyal di sana. Mereka hanya bisa menunggu. Esok harinya, James membuat tulisan SOS di salju untuk menarik perhatian orang. Mereka mulai kehabisan makanan. Pada hari yang ketiga, Kathy memutuskan untuk menyusui kedua anaknya. Dan selanjutnya, pada hari yang ketujuh, James memutuskan untuk mengambil jalan satu-satunya yang tersisa, yaitu mencari pertolongan. Sementara itu, ayah James, seorang hartawan, memberangkatkan 3 helikopter dan sebuah tim pencari dengan 25 orang. Kemudian pada hari yang ke-9, pilot helikopter John Rehor menemukan mobil Kim. Mereka menemukan Kathy dan kedua anaknya yang menderita sengatan salju dan sangat kelaparan. Namun mereka selamat. Tetapi James tidak ditemukan. Di mana James? Ia berusaha mencari jalan untuk menemukan permukiman orang. Tapi belakangan James ditemukan meninggal. Ya, ini adalah cerita yang luar biasa, pengorbanan seorang ayah yang ingin menyelamatkan anak-anaknya, ya, istri dan anak-anaknya, ingin menyelamatkan keluarganya. Istri dan anak-anaknya selamat, tetapi dia sendiri tidak selamat. Tapi disinilah pengorbanan cinta yang luar biasa. Mari kita selanjutnya perhatikan apa yang terjadi dengan cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Ada seorang bernama Dr. Martin Luther King Jr. Adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Ya, itulah Dr. Martin Luther King Jr. King adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Rumahnya beberapa kali dibom. Namun demikian,
King tetap bersiteguh dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan. Pada 4 April tahun 1968, pada sekitar pukul 18 atau jam 6 petang, King ditembak di balkon sebuah hotel di Memphis, Tennessee, di Amerika Serikat, oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih. Dan inilah yang terjadi. Malam sebelumnya, King menyampaikan pidatonya dan ia berkata demikian. Lalu aku pergi ke Memphis, dan beberapa orang mengatakan bahwa ada ancaman atau ada yang akan mengancam kami. Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Kita akan menghadapi hari-hari yang berat ke depan, tetapi itu tidak menjadi masalah bagiku sekarang, karena aku telah tiba di puncak gunung, dan aku tidak peduli. Usia panjang tentu disukai orang, tapi aku tidak peduli akan hal itu sekarang. Aku hanya ingin melakukan kehendak Allah, dan Ia telah mengizinkan aku naik ke puncak gunung, dan aku memandang ke seberang sana, dan aku telah melihat negeri perjanjian. Mungkin saja aku tidak akan mencapainya bersama-sama kalian, namun aku ingin mengatakan kepada kalian malam ini, bahwa kita sebagai satu bangsa akan tiba ke negeri perjanjian itu. Karena itu, aku bahagia malam ini. Aku tidak takut kepada siapapun. Mataku telah melihat Tuhan yang sedang datang. Itulah Martin Luther King Jr. Cinta kasih yang mengubahkan dan juga mendamaikan. Apa yang dikatakan oleh King menunjukkan keberanian yang luar biasa. King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Karena cinta kasih Kristus itulah, King pun belajar untuk mengasihi orang yang membenci dirinya. Seperti iman Musa, King juga percaya bahwa negeri perjanjian, sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit warga negaranya, itu sudah terbentang di depan matanya. Memperhatikan tentang kisah seorang ayah yang mencintai keluarganya dan mau menyelamatkannya dengan satu usaha yang luar biasa, walaupun akhirnya dia meninggal. Melihat juga kisah tentang Martin Luther King Jr. yang juga akhirnya meninggal karena melakukan atau memperhatikan cinta yang luar biasa. Belajar dari anak yang hilang, kita teringat kepada Yohanes 3 ayat yang ke-16. Cinta kasih Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Allah ternyata sangat mengasihi kita, umat manusia. Dan untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semuanya. Orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan juga pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena pertemuan dengan Kristus Yesus. Dan biarlah dalam hidup kita juga ada orang-orang yang merasakan cinta kasih Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan kita, mereka diberkati, mereka diubahkan, mereka dikuatkan. Terakhir, mari kita memperhatikan cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Dalam Roma 12 ayat 9-21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Menurut kamu, apa sih arti dari ayat-ayat tadi? Silakan kalian bisa renungkan ya ayat ini, dan apa maksudnya bagimu, bagi persahabatanmu dengan teman-teman, bagi hidup di dalam keluargamu. Ya, apa arti dari ayat-ayat yang ada dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21 bagimu? Sebuah organisasi di Kanada, Peace It Together, dibentuk pada Januari 2004 dengan maksud untuk mengadakan camp selama 3 minggu untuk remaja Palestina, Israel, dan Kanada. Camp itu berisi kegiatan seni gabungan. Ada pembangunan tim dan latihan dialog, kegiatan di udara terbuka, dan juga berbagai upaya kreatif untuk memungkinkan para pesertanya untuk saling bersahabat, membangun kecakapan berkomunikasi dan cara baru dalam mendengarkan orang lain, menantang pandangan-pandangan lama yang dianggap memang sudah semestinya demikian, serta membangun rasa welas asih terhadap musuh mereka. Dan film yang dibuat oleh para peserta ini sudah diputar di lebih dari 100 lokakarya yang disaksikan oleh ribuan orang di Israel, Palestina, dan juga Kanada. Lebih dari 60% penonton Israel dan Palestina mengatakan bahwa mereka ingin mengenal lebih jauh tentang pihak sana atau orang lain di sekitar mereka setelah menonton film-film Piece It Together ini. Sementara 75% penonton Kanada mengatakan film-film itu menolong mereka untuk lebih memahami aspek-aspek dari konflik Israel-Palestina. Jadi satu film yang membawa Israel-Palestina untuk saling bisa menerima satu sama lain. Mulai dari anak-anak pemuda remajanya. Baik, kita sudah hampir sampai di penghujung pelajaran kita. Kita mengambil rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu tidak mengherankan apabila ternyata begitu banyak agama di dunia justru mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Berikutnya, dalam pelajaran ini kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan untuk berkorban, pengampunan, justru bisa memadamkan api kebencian dan permusuhan. Sebagai remaja, kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkannya bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Iya, ada tugas mandiri yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, bagaimana pengalaman kamu dengan ibumu dan ayahmu. Ini ada di buku paket juga ya, kalian bisa perhatikan di sana. Yang pertama, bagaimana pengalaman kamu dengan ibumu dan ayahmu? Adakah pengalaman yang menarik yang kamu peroleh dari ibumu dan ayahmu tentang bagaimana mereka berkorban untuk keluarga? Atau justru pengalaman yang kurang menyenangkan? Silakan tuliskan pengalaman kamu pada selembar kertas. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kamu tarik dari kisah James Kim? Ya, James Kim. Ada kisah dari cinta seorang ayah ya. Silakan buka, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana. Kalian jawab. Yang ketiga, ada banyak orang yang tidak suka terhadap orang yang berbuat kebaikan. Coba berikan contoh-contohnya. Jelaskan pula bagaimana mereka yang diperlakukan dengan kejahatan itu membalasnya. Kalau kalian tahu ada orang baik diperlakukan jahat, bagaimana sih orang baik itu membalasnya? Apakah dengan kekerasan atau tanpa menggunakan kekerasan? Dan menurut kamu, manakah yang paling cocok dengan ajaran Yesus Kristus? Ya, dari tindakan teman-teman atau orang di sekitarmu itu. Silakan kerjakan soal ini dengan baik. Kalian bisa juga diskusi ya dengan teman-teman kalian. Kumpulkan tugas ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pasti bisa. Baik, kita mengakhiri kelas kita dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur, biarlah benar kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, dan kemudian menghasilkan perubahan-perubahan sikap hidup, cara hidup, perilaku hidup yang memberkati orang di sekitar kami. Kami mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bersyukur untuk kelas pelajaran agama hari ini. Di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kalian semua, anak-anakku. Ingat tentang protokol kesehatan, ya. The new normal atau kebiasaan baru yang harus kita terus perhatikan. Jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, pakai masker ya kalau keluar rumah. Kalau tidak terlalu penting, di rumah saja. Dan Yesus memberkati kalian semuanya. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Shalom.